dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bersama teman-teman dan kakak pelayan boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, walaupun ibadah kami masih dalam keadaan online, itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi lagi adik-adik ya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan dulu, baru kita berdoa, baru kita dengar firman Tuhan. Sekarang siapkan hidup cerianya. Bukan kakak ya? Iya. Kita mau bernyanyi baca kitab suci aja kakak ya? Iya. Mari adik-adik semuanya bernyanyi ya. Firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nanti kakak akan membacanya di tempat ini dan adik-adik akan membaca di rumah masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga kami ada sampai hari ini. Di dalamnya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca dan firman yang kami dengar, kami diberkati dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan pada hari ini tentang mau memberitakan Injil di tengah keberagaman. Adik-adik, tadi kita sudah membacanya dan pada hari ini kita tahu bahwa di mana dunia kita mendapati penuh dengan perbedaan, penuh dengan keberagaman. Ada sukunya, ada bangsanya. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan dan menganugerahkan kehidupan
perbedaan itu ada suku, ada bangsa, bahkan agama. Nah adik-adik, pada hari ini kita di Indonesia juga memiliki keberagaman khususnya, ya. Ada suku tadi kakak bilang, ada bangsa, ada bahasa, ada budaya, ada ekonomi, ya. Nah itu semua keberagaman yang ada di sekitar kehidupan. Nah adik-adik, tidak jauh berbeda dengan firman yang kita dengar dan kita bacakan, ya. Dari sejak dahulu bahwa jemaat mula-mula yang ada di Antioquia pada saat itu, mereka juga ada dalam perbedaan, ya adik-adik, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan banyak lagi adik-adik. Nah, ada suku, ada bangsa, lalu orang-orangnya pun berbeda-beda adik-adik. Umatnya juga berbeda-beda dari suku dan bangsanya, bahkan agamanya. Nah adik-adik, melalui firman di hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa pelayan, pengajar atau guru di sana di kota Antioquia juga berbeda-beda. Tadi kita sudah mendengar ada beberapa tokoh di dalam Alkitab. Adik-adik tahu ada Barnabas yang asalnya dari suku Lewi, ada Simeon yang disebut dengan Neger. Dia mempunyai kulit yang hitam adik-adik. Nah, asalnya dari Afrika. Ada juga Lukius. Nah, Lukius ini berasal dari Kirene. Siapa yang masih ingat kalau mendengar Kirene? Nah, Kirene itu adalah kota di mana dulunya saat Tuhan Yesus mau disalibkan, dia membantu Tuhan Yesus memikul salib. Nah, adik-adik, ada lagi Menahem. Menahem ini adalah keturunan bangsawan. Dia berasal dari istana Herodes. Kalau dibilang istana Herodes itu berarti dia termasuk orang yang terpandang atau orang yang hebat dan orang yang paling kaya pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah Saulus. Ya, Saulus ini dulunya dia tidak menyukai orang Kristen, dan saat ini Saulus sudah berubah. Nah, adik-adik, banyak perbedaan di antara mereka, ya, yang ada saat itu di kota Antioquia, ya. Nah, adik-adik, mereka berbeda umatnya, berbeda orangnya, dengan suku dan bahasa dan bangsanya dan agamanya. Termasuk juga tadi pengajar, guru, ya adik-adik. Nah, sekalipun mereka dalam perbedaan, keragaman yang ada, mereka tetap satu hati adik-adik. Satu hati di dalam mereka beribadah, satu hati dalam mereka berdoa, satu hati dalam mereka berpuasa. Nah adik-adik, orang bisa bilang kalau mau beribadah itu pasti ada maunya. Kalau mau perlu baru beribadah. Tapi tidak adik-adik. Ya, mereka pada saat itu dengan perbedaan dan yang ada, mereka bersatu hati. Mereka beribadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Nah, pada suatu ketika adik-adik, Roh Kudus datang untuk memutus para pengajarnya untuk pergi menyebarkan berita Injil dari kota yang satu ke kota
yang lain. Siapa yang diutus adik-adik? Yang diutus oleh Roh Kudus adalah Barnabas dan Saulus. Nah adik-adik, ternyata firman pada hari ini mau mengajak kepada kita semua yang hidup dalam perbedaan, yang hidup dalam keberagaman. Pasti ada yang tidak suka di hati kita. Mungkin di antara kita sering bilang bahwa aku yang paling kuat, aku yang paling hebat. Nah adik-adik mungkin bisa bilang ketika adik-adik ada di sekolahku lah yang paling hebat, atau orang tuaku kayak dibandingkan dengan kamu. Itu paling sering dialami dan dilakukan oleh adik-adik. Nah, adik-adik mau mengajarkan firman di pagi hari ini buat kita semua, pekerjaan yang suka menghina karena melihat perbedaan, membenci melihat perbedaan. Mungkin di hati-hati adik-adik tidak suka mau berteman dengan ini, tapi adik-adik lihat fisiknya dia tidak sempurna, lalu adik-adik tidak mau bermain, atau dia tidak ganteng, atau dia tidak cantik, adik-adik tidak mau bermain dengan teman-teman. Nah adik-adik, sikap seperti itu jelek, itu sikap jahat, berarti Tuhan tidak menyukai. Nah adik-adik, pikiran yang seperti tadi itu adalah pikiran yang jahat, pikiran tidak baik. Bisa saja terjadi saling membenci dan saling bermusuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, mungkin di sekolah adik-adik pernah menghina atau mengejek, membenci teman yang berbeda dengan kita. Kakak mau kasih ingat buat adik-adik, mungkin di sekolah kita pernah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya adik-adik Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menghina, dan kita boleh menjelek-jelekkan teman kita yang berbeda, baik dari suku, bahasa, nah adik-adik, dan agamanya. Adik-adik, perbedaan itu sungguh indah. Sekalipun kadang orang tidak memahami, bisa terjadi permusuhan di antara sesama kita. Sekarang apa yang harus adik-adik buat? Adik-adik diminta harus bisa mengasihi. Adik-adik harus merangkul orang yang berbeda dengan kita. Nah, seperti para rasul, pengajar, pelayan yang mau memberitakan Injil kepada orang yang berbeda-beda. Nah, sekarang adik-adik juga bisa memberitakan Injil kepada semua orang-orang yang berbeda. Nah, dengan apa? Adik-adik bisa bilang begini, kakak, aku masih kecil, belum bisa memahami Alkitab untuk memberitakan Injil. Tidak seperti itu adik-adik. Adik-adik bisa memberitakan Injil melalui sikap dan perbuatan adik-adik. Nah, di gereja kita juga ada pengajar atau pelayan yang berbeda-beda. Bapak pendeta bisa juga bapak pendeta laki-laki. Nah, pelayan Tuhan, lalu pendeta perempuan.
memberitakan Injil itu kepada semua orang, kepada orang yang berbeda-beda melalui apa? Sikap dan perbuatan adik-adik. Adik-adik mau melakukan mengasihi, menyayangi, saling membantu satu dengan yang lain, apalagi yang berbeda-beda. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, baik sukunya, dari sukunya, suku Ambon, suku Batak, suku Jawa. Nah, agamanya, adik-adik tahu, Indonesia mempunyai banyak agama dengan keberagaman, dengan perbedaan yang ada. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Adik-adik dengan sikap mengasihi, dengan sikap merangkul, dengan sikap membantu satu dengan yang lain kepada sesama, bahkan kepada orang yang berbeda sekalipun. Itulah kehidupan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kalau di rumah juga kita ada dalam perbedaan. Kalau papa pastinya laki-laki, kalau mama pastinya perempuan. Nah, itu berbeda. Adik-adik tahu bahwa perbedaan itu sangat indah. Oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan kehidupan kita dengan penuh perbedaan. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Oleh karena itu, adik-adik mau dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita Injil kepada semua orang yang berbeda lewat sikap dan perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, dan tidak boleh menyakiti satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan menyempurnakan firman kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 185, bait yang pertama, Aku gereja, kau gereja. Oh
kami percaya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memelihara kehidupan kami hingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah, di dalamnya kami memuji Tuhan, dan ada juga firman yang sudah kami dengar. Biarlah Bapak boleh memberkati setiap kami yang mendengar, dan Tuhan mau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak saling menyakiti terhadap teman kami yang berbeda, tetapi kami harus menyayangi dan mengasihi, bahkan menghargai. Bapa di surga, terima kasih buat firman. Biarlah Tuhan di dalam keseharian kami juga, kami anak-anak mohon daripada-Mu, Bapa selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami akan terus percaya bahwa waktunya akan ada untuk kami menikmati ibadah secara normal, tidak di rumah kami masing-masing. Kami tahu bahwa masa pandemi masih ada, tapi kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mohon juga Bapa selalu membimbing kami supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengar orang tua dan melakukan yang baik yang diperintahkan orang tua kepada kami lewat pendidikan kami masing-masing. Bapa di surga, tolong kami untuk kami hidup setia kepada Bapa di surga. Kami mau mendoakan kehidupan daripada orang tua kami. Kami mohon Bapa berikan umur panjang, kesehatan, berkat yang banyak untuk memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Di dalamnya kami berdoa kepada mereka supaya mereka boleh menjadi teladan kasih bagi kami anak-anak. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi gereja-Mu, di dalamnya pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang setiap saat di dalam memberitakan firman kebenaran. Bapa memberkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing, berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah apa yang dilakukan dalam pelayanan itu seturut kehendak daripada Bapa di surga, memberkati kami kakak pelayan dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Apa yang kami dapati dalam kehidupan keluarga kami, Bapa mengetahui, dan biarlah Bapa memberikan yang terbaik bagi kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan pakai untuk kami menyampaikan firman-firman. Kami mengaku sungguh Tuhan banyak kelemahan dan keterbatasan sebagai kakak layan, tapi kami yakin dan percaya Bapa mau menyempurnakan apa yang kami sampaikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah yang masih di dalam menangani masa pandemi ini, pada orang-orang yang berdampak COVID lewat pekerjaan, mereka kehilangan orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan tetap menyempurnakan apa yang didapat mereka dari hari ke hari. Dan program untuk vaksinasi, biarlah itu boleh dirasakan sampai tingkat rakyat yang paling bawah. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan kepada kami pada saat hari ini. Bapak memberkati itu supaya menjadi persembahan untuk pelayanan kasih di jemaat. Di dalamnya banyak pelayannya dan pelayanan. Biarlah itu menyempurnakan pelayanan dan persembahan-persembahan kami, supaya apa yang kami sampaikan bukan karena kelebihan kami, tetapi karena ungkapan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan kami, dan Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu di atas semuanya. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Untuk itu kakak jemput adik-adik bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 203 dengan judul apa kakak? Mata
berkumandang suara dari seberang. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Untuk itu kakak ajar adik-adik berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah menyertai kami di dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kami percaya kekuatan yang datang daripada Tuhan senantiasa menolong kami anak-anakmu, yang dimana Tuhan Yesus boleh memakai kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon biarlah Bapa menyertai kami di dalam kehidupan kami bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus, sebentar ibadah ini akan selesai, biarlah Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan kakak-kakak lain mengingatkan buat adik-adik supaya adik-adik tetap sukacita dan adik-adik selalu melakukan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan kakak